Baik, perkenalkan nama saya Gloria Mokalu dengan NIM 21021106023. Pada saat ini saya akan menjelaskan modul 4, yaitu pada lab bagian pertama, yang dimana di sini saya sudah membuka terminal pada virtual system atau pada virtual box yang ada pada CyberOps, dan di sini kita uh, di sini kita uh, disuruh yaitu um, memasukkan tim garis C4 www.cisco.com. Kemudian ini adalah hasil tampilannya. Kemudian kita lanjut. Kemudian pada part 2 yaitu kita juga kemudian pada part 2 yaitu kita juga dengan sama yaitu kita memasukkan trade road www.cisco.com. Kemudian kita enter, dan ini adalah hasil dari tampilan pada traceroad.cisco.com. Kemudian jika kita ingin menyimpan keluaran traceroad ke file text untuk ditinjau nanti, kita gunakan karet kanan dan nama file yang diinginkan untuk menyimpan keluaran di direktori ini, yaitu kita memasukkan traceroad, kita memasukkan traceroad www.cisco.com, kemudian Cisco, kemudian pada di sini kita lanjut pada bagian ke C. Di sini kita masukkan threshold www.ripe.net. Oke. Pada saat ini saya akan melanjutkan pada lab 2 yaitu Introduction to Wireshark, yang dimana yang pertama itu
part 4 install dan verifikasi topologi Mininet. Kemudian step pertama yaitu memverifikasi alamat antarmuka isi. Kemudian yang kedua step jalankan script Python untuk menginstal topologi Mininet. Ini kita memasukkan sudo pada step 2 ini, yaitu kita memasukkan kode yang ada. Kemudian di sini setelah kita memasukkan password yang ada dan tampilannya seperti ini. Kemudian pada ketiga yaitu kita akan mencatat alamat IP dan MAC untuk H1 dan H2. Kemudian kita masukkan extern H1, kemudian extern H2, kemudian pada node H1 ini kita memasukkan if config untuk memverifikasi alamat IPv4 dan mencatat alamat MAC. Kemudian pada node H2 juga kita lakukan yang sama, kita memasukkan if config untuk memverifikasi alamat IPv4 dan mencatat alamat MAC. Kemudian pada part yang ketiga, pada part yang kelima, yaitu menangkap dan menganalisis data ICMP di Warshart. Kemudian yaitu pada step yang pertama, yaitu kita memeriksa data yang diambil pada run yang sama. Kemudian pada node H1 ini, kita memasukkan Warshart. Kemudian setelah masuk pada Warshart, ini adalah tampilannya.
Kemudian kita masuk pada mode H1, kita memasukkan PIN 50.0.12 untuk melakukan PIN H2 sebanyak 5 kali. Kemudian kita klik stop, dan setelah itu kita ketik ICMP, kemudian kita tindik, kemudian kita tulis apply, dan di sini kita bisa melihat bahwa terdapat yaitu 10.0.0.11 dan destination-nya yaitu 10.0.0.12. Kemudian kita masuk pada periksa data yang diambil di LAN pada jarak jauh, yaitu yang pertama kita masuk pada mininet. Kemudian di sini kita juga memasukkan mininet ekstern H4 dan ekstern S1, dan di sini kita memasukkan in-config. Kemudian di sini kita sudah memasukkan in-config pada node H4 dan pada R1. Kemudian kita kemudian di sini kita memasukkan PIN garis C 5172.16.0.40. Kemudian ini adalah hasil daripada PIN yang tertera pada step yang kedua. Kemudian di sini kita akan klik. Kemudian untuk meng-end semuanya kita masukkan kode yaitu sudo sudo rm disk.
Dan di sini sudah nge-remove akses kontrol pada CyberOps. Masuk pada lab ketiga, yaitu using Wireshark to examine Ethernet frames. Pada part ketujuh, kita menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Step pertama, periksa konfigurasi jaringan H3. Kita buka emulator terminal untuk memulai mininet dan masukkan perintah berikut. Yaitu ini. Dan muncul mininet. Selanjutnya, pada ProMininet, kita mulai jendela terminal pada host H3. Ini. Dan ini adalah node H3-nya. Di node H3, kita masukkan ifconfig untuk memverifikasi alamat IPv4 dan mencatat alamat MAC-nya. Ini adalah alamat IP address-nya dan ini adalah alamat MAC-nya. Selanjutnya, pada node H3, masukkan netstat min_r untuk menampilkan informasi gateway default. Ke ini. Kemudian pada step kedua, menghapus cache ARP di H3 dan mulai menangkap lalu lintas di H3 Ethernet 0. Pada jendela terminal node H3, kita masukkan ARP min_n, yaitu ini. Kemudian kode ARP min_n ini untuk menampilkan konten cache ARP. Kemudian jika ada informasi ARP yang ada di cache, kita bersihkan dengan memasukkan perintah ARP min_d alamat IP. Namun di sini tidak ada cache, jadi kita tidak perlu menghapusnya. Kemudian di jendela terminal node H3, kita buka Wireshark dan mulai pengambilan paket untuk antarmuka H3 Eternal 0. Yaitu kita mulai Wireshark, yaitu dengan kode ini. Ini adalah tampilan H3 Eternal 0 di Wireshark. Kemudian pada step ketiga, melakukan ping H1 dari H3. Di mana pada terminal H3, kita ping ke gateway default dan berhenti setelah mengirim 5 paket permintaan ICO. Yaitu ini, melakukan ping. Selanjutnya, setelah ping selesai, hentikan penangkapan Wireshark. Kita stop. Kemudian kita filter Wireshark hanya untuk menampilkan lalu lintas filter ICMP. Kita terapkan filter ICMP. Ini. Kemudian pada step kelima, periksa permintaan ICO atau ping pertama di Wireshark. Itu adalah ini semua. Kemudian pada jendela utama Wireshark dibagi menjadi 3 bagian, di mana pada panel daftar paket yaitu bagian atas, kemudian panel detail paket yaitu bagian tengah, dan panel bytes paket pada bagian bawah. Kemudian baris kedua di panel detail paket menunjukkan bahwa itu adalah frame Ethernet 2, di mana alamat MAC, sumber, dan tujuan juga diterapkan. Selanjutnya, dua baris terakhir yang ditampilkan di bagian tengah memberikan informasi tentang bidang data frame. Dan ini. Selanjutnya, lab 4 menggunakan Wireshark untuk mengamati handshake 3 arah TCP. Part 8 mempersiapkan tuan rumah untuk menangkap lalu lintas. Kita mulai mininet, yaitu menggunakan kode ini. Setelah masuk pada mininet, kita mulai host H1 dan H4 di mininet. Itu ini dan ini. Ini adalah host H1 dan ini adalah host H4. Selanjutnya, kita mulai server web pada H4.
dan mulai browser web di H1. Yang pertama, menggunakan kode Firefox N. Dan juga menggunakan kode berikut untuk memulai server web pada H4. Setelah mulai browser web di H1, maka akan muncul Firefox, web server Firefox. Kemudian mulai sesi tcpdump di terminal Node H1, yaitu ini. Dan kirimkan hasilnya ke file bernama capture.pcap dengan opsi minv. Setelah tcpdump dimulai, navigasikan dengan cepat ke IP 172.168.0.40 di browser web Firefox. Kemudian part 9 menganalisis paket menggunakan Wireshark. Step pertama, terapkan filter ketangkapan yang disimpan. Di mana kita tekan Enter untuk melihat perintahnya. Kemudian mulai Wireshark di Node H1. Yaitu yang ini. Kemudian klik OK ketika diminta oleh peringatan tentang menjalankan Wireshark sebagai super user. Kemudian di Wireshark, klik File, kemudian buka, klik File, Open, dan pilih file pcap yang disimpan pada directory home analyst capture.pcap. Kemudian terapkan filter TCP ke pengambilan. Dalam contoh ini, 3 frame pertama adalah lalu lintas yang tertarik. Ini. Kemudian step kedua, periksa informasi di dalam paket termasuk alamat IP, nomor port TCP, dan flag control TCP. Pada contoh ini, frame 1 awal dari jabat tangan 3 arah antara PC dan server pada H4. Kemudian klik kanan di sebelah kiri protokol kontrol transmisi di panel detail paket untuk memperluas dan memeriksa informasi TCP. Kemudian temukan informasi port sumber dan tujuannya. Yaitu di bagian sini transmission control protocol. Kemudian source port-nya adalah ini dan destination port-nya adalah ini. Selanjutnya klik panah di sebelah kiri flag, di mana nilai 1 berarti bendera disetel. Itu yang bagian ini. Kemudian part 10, kita arahkan ke terminal yang digunakan untuk memulai mininet. Di mana kita menghentikan mininet dengan memasukkan exit di jendela utama terminal CyberOps. Kemudian setelah keluar dari mininet, kita masukkan sudo mn-minc untuk membersihkan proses yang dimulai oleh mininet. Selanjutnya pada lab kelima, Exploring Nmap. Part pertama, Exploring Nmap. Kita buka terminal, kemudian kita ketik main nmap, kemudian enter. Maka akan muncul Nmap Reference Guide, di mana Nmap ini adalah alat open source untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan.
Kemudian kita ketik key untuk keluar. Pada part kedua, memindai port terbuka. Yang pertama, kita akan scan localhost. Kita masukkan kode nmap -a -t4 localhost. Ini tergantung pada jaringan lokal dan perangkat. Kemudian dilihat pada IP address-nya adalah 127.0.0.1. Selanjutnya pada task yang kedua, melakukan scan jaringan. Kita masukkan ifconfig untuk menentukan alamat IP dan subnet mask untuk host ini. Untuk contoh ini, kita gunakan alamat IP untuk VM adalah 192.168.1.19 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian untuk menemukan host lain di LAN ini, kita masukkan alamat atau awalan jaringan dengan kode nmap -a -t4. Waktu terakhir dari alamat IP harus diganti dengan 0. Misalnya pada alamat IP 192.168.1.19 adalah oktet terakhir. 19 adalah oktet terakhir. Oleh karena itu, alamat jaringannya adalah 192.168.1.0/24. Disebut awalan dan merupakan singkatan dari netmask 255.255.255.0. Kemudian kita enter, maka akan terlihat satu host up. Selanjutnya, melakukan scan server jarak jauh. Kita buka browser, web, dan navigasikan ke scanme.nap.org. Browser ini untuk menguji dan memastikan bahwa instalasi nmap mereka atau koneksi internet berfungsi dengan baik. Kemudian kembali pada prompt terminal, kita masukkan nmap -a -t4 scanme.nmap.org. Kemudian kita lihat IP 45.33.32.156 merupakan IP address dari server ini. Kemudian sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu Linux. Kemudian pada lab 6 menggunakan Wireshark untuk memeriksa pengambilan DNS UDP. Pada part yang pertama mencatat informasi konfigurasi IPVM. Pada bagian ini kita akan menggunakan perintah dpm Cyber Ops Workstation untuk menemukan dan mencatat alamat MAC dan IP kartu antarmuka jaringan virtual atau NIC. Alamat IP gateway default yang ditentukan dan alamat IP server DNS yang ditentukan untuk komputer. Pertama buka terminal dpm, kemudian masukkan kode ifconfig untuk menampilkan informasi antarmuka. Selanjutnya masukkan perintah cat /etc/resolve.conf untuk menentukan server DNS. Selanjutnya gunakan netstart -r untuk menampilkan tabel perututan IP ke alamat IP gateway default. Kemudian pada part yang kedua, gunakan Wireshark untuk menangkap query dan respon DNS. Pada bagian ini, kita akan menyiapkan Wireshark untuk menangkap permintaan DNS dan paket respons. Ini akan menunjukkan penggunaan protokol transport UDP saat berkomunikasi dengan server DNS. Pada jendela terminal, jalankan Wireshark dan klik OK ketika diminta. Ini kemudian
Pilih YNP0S3 dari daftar antarmuka, kemudian klik Start. Setelah memilih, klik Start untuk menangkap paket. Kemudian buka browser web dan ketik www.google.com. Kemudian tekan Enter untuk melanjutkan, kemudian klik Stop pada bagian Wireshark saat beranda Google sudah muncul. Selanjutnya, part berikut menganalisis paket DNS atau UDP yang diambil. Pada bagian ini akan memeriksa paket UDP yang dihasilkan saat berkomunikasi dengan server DNS untuk alamat IP www.google.com. Step pertama, filter DNS paket. Di jendela utama Wireshark, ketik DNS di bidang filter, kemudian klik Apply. Di panel daftar paket bagian atas, cari paket yang menyertakan query standar A dan www.google.com. Contoh di sini pada frame 76 menggunakan standar query A www.google.com. Kemudian step kedua, periksa kolom dalam paket query DNS. Pada baris pertama di panel detail paket frame 76 memiliki 74 byte data pada kabel. Kemudian baris Ethernet 2 menampilkan alamat MAC, sumber dan tujuan. Di bagian destination dan source. Kemudian search IP address pada Internet Protocol version 4. Yaitu yang ini dan destination yang ini. Kemudian pada bagian user datagram protokol memiliki search port ini dan destination port ini. Baiklah, kita akan masuk pada lab 7. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fabio Raintung. Di sini, lab 7 using Wireshark to examine TCP and UDP captures. Pertama, start Wireshark. Kedua, pilih ENP03. Selanjutnya, buka terminal lain, masukkan FTP CDC GOF. Selanjutnya, download readme file. Lihat pada Wireshark window, analisis TCP files nomor 20. Selanjutnya, pada tampilan source IP address 198.246.121.209, destinasi IP address 10.0.2.1.5. Source port number 21, destinasi port number 49284. Sequence number 89, acknowledgement number 30, header length 20 bit 5, window size 6535. Selanjutnya, buka terminal baru, masuk pada Minet, kemudian masuk pada XTM H1 dan H2. Selanjutnya, pada H1 start FTPD server. Buat text file. Pada H2, buat file nama my_tftp_data. Selanjutnya, pada H1 start Wireshark. Kemudian pada Wireshark pilih H1 garis datar ETH0. Masukkan filter FTP, analisis UDP diagram. Dalam tampilan source IP address 10.0.0.12, destinasi IP address 10.0.0.11, source port number 49583, destinasi port number 69, UDP message length
32, UDP checksum, good. Selanjutnya kita masuk pada lab 8, using Wireshark to examine HTTP and HTTPS. Pertama, buka terminal, masukkan infconfig. Selanjutnya, lihat IP address adalah 10.0.2.15. Kemudian, masukkan sudo tcpdam _i env 0s3_s0_w http dam.pcap untuk start tcpdam dan record network traffic pada env 0s3. Selanjutnya, buka web browser Altoro Mutal, masukkan username admin dan pass admin. Tutup web browser, kembali ke terminal. Klik File Manager, pilih httpdam.pcap. Kemudian pada Wireshark, masukkan filter HTTP dan pilih Post Message. Lihat informasi pada HTML form URL, encode section. Kemudian tutup Wireshark. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.